Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rauf dari Hukum Tata Negara kelas 6B dengan NIM 122-30364. Nah, di video ini saya akan membahas sebuah kebijakan dari Gubernur Jawa Barat yang cukup ramai dibicarakan di media sosial, yaitu larangan bagi anak sekolah untuk membawa motor ke sekolah. Nah, kebijakan ini muncul karena banyak pelajar baik SMP maupun SMA yang sudah membawa motor sendiri ke sekolah. Padahal mereka belum cukup umur dan belum mempunyai SIM. Dan akibatnya angka kecelakaan di lalu lintas itu melibatkan pelajar cukup tinggi. Jadi selain itu juga ada kekhawatiran pelajar ikut terlibat dalam kegiatan geng motor yang tentu saja meresahkan masyarakat. Nah, kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas demi menjaga keselamatan generasi muda, khususnya di jalan raya. Tapi seperti halnya kebijakan publik lainnya, tentu kebijakan ini tuh ada pro dan kontra di tengah masyarakat. Nah, masalah utama di kebijakan ini adalah soal keselamatan dan soal kedisiplinan. Tujuan kebijakan itu memang baik, yaitu untuk melindungi pelajar dari bahaya jalan raya dan membentuk karakter mereka supaya lebih taat aturan. Tapi di sisi lain ada tantangan besar soal akses transportasi, terutama bagi pelajar yang tempat tinggalnya tuh jauh dari sekolah dan tidak ada angkutan umum yang memadai untuk ke sekolah. Selain itu, tidak semua orang tua pun punya waktu dan atau kendaraan untuk mengantar anaknya ke sekolah setiap hari. Jadi ketika larangan ini diterapkan tanpa solusi alternatif, justru bisa membebani keluarga tertentu. Nah, kebijakan ini berpotensi meningkatkan keselamatan pelajar dan mendorong ketaatan terhadap aturan lalu lintas. Ini juga bisa menekankan angka kecelakaan dan mengurangi risiko pelajar terlibat dalam aktivitas negatif seperti balapan liar atau geng motor. Salah satu kelemahan utamanya adalah keterbatasan akses transportasi di banyak daerah. Banyak pelajar yang terpaksa membawa motor karena tidak ada alternatif lain, terutama pelajar yang tinggalnya di pelosok atau di desa atau di pinggiran kota. Nah, ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi pelajar, misal dengan menyediakan bus sekolah, menjalin kerjasama dengan operator angkutan umum, atau memberikan subsidi transportasi. Selain itu, pemerintah bisa membuka peluang edukasi yang lebih masif soal pentingnya keselamatan di jalan dan budaya taat hukum. Nah, ancaman utama bagi kebijakan ini adalah penolakan dari masyarakat yang merasa kebijakan ini tuh tidak realistis. Selain itu, pengawasan di lapangan juga bisa jadi tantangan besar karena tidak semua sekolah memiliki sumber daya untuk menegakkan kebijakan ini secara konsisten. Nah, respon masyarakat terhadap kebijakan itu sangat beragam. Sebagaimana orang tua dan tenaga pendidik memberikan dukungan penuh karena mereka melihat manfaat jangka panjangnya. Namun di sisi lain, banyak orang tua terutama di daerah yang jauh dari akses transportasi umum merasa kebijakan ini terlalu memaksakan. Ada pula kekhawatiran bahwa larangan ini malah menambah beban bagi keluarga miskin atau yang tinggal di pelosok. Mereka bisa jadi harus mengeluarkan biaya lebih atau bahkan anak-anaknya terpaksa absen karena tidak bisa berangkat ke sekolah karena tidak ada kendaraan bermotor. Nah, kalau kita melihat atau menilai dari perspektif good government, kebijakan itu bisa dianggap sebagai bentuk good government. Asalkan kebijakannya tuh dijalankan dengan memperhatikan beberapa prinsip-prinsip seperti prinsip partisipasi. Jadi prinsip partisipasi itu kebijakan tuh seharusnya dirancang dengan melibatkan suara dari orang tua, siswa, guru, hingga pihak desa dan kelurahan. Jika kebijakan ini tuh hanya bersifat top down tanpa dialog, maka kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi. Nah, pemerintah jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan ini mengarah pada good government jika pelaksanaannya dilakukan secara cermat, terbuka, dan solutif. Tetapi kalau tidak, kebijakan itu bisa menjadi contoh bad government karena mengabaikan realitas sosial dan ekonomis masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan asas-asas umum dari pemerintahan yang baik,
Kebijakan ini sudah sesuai dengan asas kepastian hukum karena adanya aturan yang jelas soal pelanggaran dan dasar hukumnya yang kuat. Tapi perlu diperhatikan adalah asas kecermatan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Jadi, kebijakan larangan pelajar membawa motor ini punya niat yang baik dan tujuan yang jelas, yaitu keselamatan dan kedisiplinan. Tapi pelaksanaannya tidak bisa seragam di semua tempat. Harus ada solusi transportasi yang aman, terjangkau, dan bisa diandalkan. Pemerintah pun harus terus mendorong atau berdialog dengan masyarakat agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi benar-benar membawa manfaat di lapangan untuk masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi bahan diskusi yang membangun. Saya Muhammad Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.